sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menungguku. Katakan haleluya. Firman Tuhan hari ini berbicara berlomba untuk menang. Jadi kalau ingin berlomba, jangan tanam di hatimu untuk kalah. Tanamlah di hatimu untuk menang. Jadi bagaimana kita dikatakan Alkitab bisa menjadi menang? Itulah yang kita lihat di ayat-ayat yang akan kita baca ini. Karena berlomba untuk menang pada umumnya tujuan dari perlombaan adalah untuk menemukan siapa yang akan juara. Karena kalau tidak diperlombakan, bagaimana kita tahu siapa juaranya? Karena semua ingin jadi juara, semua memang ingin jadi juara, tapi untuk menemukan itu, dibuatlah sebuah perlombaan. Dikatakan tadi ayat ini, bagaimana kita berlomba dengan menanggalkan beban-beban dosa. Seorang pelari, kalau itu disebut pelari untuk jadi juara, dia harus fokus sehingga dia bisa berlari secepat mungkin. Kalau kita berlari dengan membawa beban, bandingkan dengan orang yang berlari tanpa beban, maka orang yang berlari tanpa beban itu pasti menang. Tapi kalau kita berlari dengan beban, katakanlah saya berkata bebannya kita pikul 20 kilo. Sambil kita berlari, diperlombakan dengan orang yang tidak membawa beban, pasti dia akan cepat sampai di garis finish. Beban apa yang dikatakan oleh Alkitab di sini yang perlu kita tinggalkan supaya kita sampai kepada garis finish? Jangan lagi hidup di dalam dosa. Karena itu akan menuduh kita. Itu akan mengintimidasi kita. Itu akan selalu mengganggu pikiran kita. Mana mungkin kau bisa masuk surga? Mana mungkin kau sampai ke tujuan? Mana mungkin kau bisa? Orang kau banyak dosamu, banyak kesalahanmu, perilakumu tidak benar, dan sebagainya. Iblis akan selalu menuduh. Iblis akan selalu mengintimidasi kita. Sehingga dalam perlombaan kita jadi kalah, terganggu. Itulah sebabnya sebagai peserta lomba, mari pandang pada Yesus. Selalu fokus pada Yesus. Dalam perlombaan ini tanggalkan semua beban. Haleluya. Lepaskan beban yang merintangi kita. Lepaskan semua itu. Larilah secepat mungkin. Amin. Amin. Yesus itu ada bersamamu di lembah kelam sekalipun. Pernah baca peristiwa Yunus ketika dia ada di perut ikan besar. Orang bilang seringkali salah menafsirkan ikan besar itu ikan paus, katanya nggak ada ditulis sebenarnya. Tapi pada umumnya ikan yang besar di laut itu adalah ikan paus. Tapi disebut ikan besar, nggak ada ditulis itu ikan paus. Tapi yang pasti dia ada ditelan oleh ikan besar di dalam perut ikan itu. 3 hari 3 malam dia. Apa yang dikerjakannya di sana? Dalam lembah kekelaman itu pun sudah di perut ikan, di kegelapan, akan ada cahaya di perut ikan. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengar doanya, didengar Tuhan doanya.
Jadi Tuhan berfirman kepada ikan besar itu, ikan besar, minggir, 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 kau ke tepian. Ayo kau pergi ke tepi. Dan telah sampai di tepi, Tuhan bilang sama ikan itu, muntahkan dia. Tuhan tidak langsung bilang waktu dia di tengah laut itu, karena gak mungkin ikan besar itu ada di pinggir-pinggir, di pantai-pantai, gak akan ada. Tapi begitu sempurna karya Tuhan kepada Yunus. Kalau dimuntahkannya di tengah laut, bagaimana lagi dia berenang? Hah? Lepas dari pelut ikan, dia mati juga nanti, mugap-mugap, tenggelam. Tapi Tuhan begitu sempurna mengerjakan karyanya untuk Yunus. Ketika dia berdoa, dan Tuhan perintahkan ikan besar, minggir kau, pergi ke pantai, dekat-dekat yang dangkal. Setelah Tuhan lihat posisinya itu pas, dan Tuhan bilang, ikan besar, muntahkan dia. Tuhan selalu sempurna dalam karya apapun dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Dan ketika dia melakukan sesuatu sempurna, termasuk dalam keadaan kita yang sulit ini, yakinilah, walaupun di sana sini orang dalam keadaan susah, menjerit, saya selalu percaya firman yang dikatakan oleh pemazmur, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Katakan amin. Kita percaya itu, pemeliharaan Tuhan itu. Kita yakini itu firman. Bagaimana Tuhan itu selalu berkarya dengan luar biasa. Itu sebabnya dalam keadaan situasi yang sulit ini, fokuslah kepada Tuhan. Karena kalau kita kuat, pasti kita bisa menang. Mana mungkin orang lemah bisa juara? Gak mungkin lah. Ya, bagaimana dia lari? Orang lemah, putus asa, sambil lari merepet-repet. Macam mana lah itu kan? Bagaimana dia mau menang? Sambil dia lari, sambil dia ngomel-ngomel. Ayo, mati na mau. Mana bisa dia menang? Ayo na, persut dengolukon. Tak bisa dia menang sambil lari merepet-repet. Mana bisa? Lari harus fokus. Lari harus kuat. Amin. Apapun tantangannya, jangan lemah. Kalau apalagi putus asa. Udah putus asa, udah ambil tali nilon itu, gantung diri di pohon cabai. Mati na mau tuh emak, buat makabelon, kabel di listrik, kabel di telepon, dilitkan ke lehernya, gantungkan di pohon pepaya, taruh di tangkainya, sama-sama jatuh ke tanah, apa yang mati. Bagaimana lah kalau orang putus asa mau menang? Gak mungkin lah. Bagaimana orang yang lemah bisa juara? Gak mungkin. Orang yang kuat, yang pantas bisa jadi juara. Haleluya. Oleh karena itu bagaimana kita menang dalam perlombaan? Ayat ini berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat. Kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita dalam Tuhan, Roh Kudus bersama kita, tantangan apapun yang kita hadapi, pasti kita bisa lalui. Katakan amin. Karena kita kuat dalam Tuhan. Jangan lemah. Pandang Yesus. Ingat kata ayat ini. Ingatlah kepada dia. Bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia menang mengalahkan dosa. Walaupun dia harus jadi korban di sana. Dia masih mampu berkata kepada Bapaknya, Bapa, ampunilah orang-orang ini. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tidak mengutukinya dari kayu salib. Tapi dia tetap berkata, ampunilah. Itu pemenang. Dan merepek-repek dia. Dan mengomel-ngomel dia di kayu salib itu. Ingatlah akan dia. Ketika kita berlomba ingin jadi juara, ingat Yesus. Pandang kepada Yesus. Bagaimana penderitaan yang dialaminya belum sebanding yang kita alami. Alkitab berkata, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi ketika Tuhan mengajar kita, melatih kita, relakan dirimu. Jangan melawan. Harus siap diproses. Jangan suka protes. Haleluya. Haleluya.
Karena kalau orang mau berhasil, rela diproses. Tapi kalau suka protes, tak akan jadi itu. Apa pula itu gini-gini, gini, gak akan jadi. Ya. Tapi kalau dia rela diproses itu nggak enak, ibu bapak. Seorang pelari, seorang juara, petanding apapun itu jadi juara, itu proses. Mau dapatkan piala, proses. Harus diproses. Pada dahu batakna. Diproses, kalau tak diproses, tak jadi itu. Jadi ember yang noni. Tapi kalau dia diproses, dia mau, tidak protes, pasti akan berhasil dia. Haleluya. Pepatah bilang kan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Hati tacit jo perjolo, baru sonang-sonang haduan. Itu kan? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dulu, baru senang-senang kemudian. Itu proses. Pasti. Kalau Tuhan mengajar kita, Tuhan melatih kita, relakan dirimu. Jangan protes. Karena Tuhan lebih tahu tentang engkau. Dia punya rencana yang besar bagi dirimu. Katakan amin.